Apakah teman-teman adalah pembicara yang baik? Kalau susah untuk menjawab pertanyaan ini, kita ganti ya pertanyaannya. Apakah teman-teman tergolong sebagai seorang pendengar yang baik? Ayo jawab. Masih susah? Ya, mestinya sih sebenarnya tidak susah ya. Memang pada pertanyaan yang pertama itu, ya saya sendiri kalau ditanya apakah saya seorang pembicara yang baik, ya saya juga akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi ketika pertanyaannya adalah apakah saya seorang pendengar yang baik, ya rasa-rasanya saya sedikit merasa bahwa ya pada banyak kesempatan saya berada pada posisi sebagai seorang yang belum belajar bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, karena itu teman-teman, kalau teman-teman ada di posisi yang sama seperti saya, yuk kita belajar terkait dengan bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik melalui atau dengan menjadi seorang pendengar yang baik. Sebab tidak ada seorang pembicara yang baik kalau tidak dia melalui sebuah proses yang namanya menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, dalam kesempatan ini saya sudah merangkum beberapa hal yang penting untuk kita jadikan semacam katakanlah alat bantu untuk kita mengecek apakah kita ini adalah jenis orang yang bukan masuk dalam kategori sebagai pendengar yang baik, ya. Apalagi kalau kita bicara sebagai seorang pembicara yang baik. Nah, teman-teman, kalau kita bicara tentang soal kegiatan atau aktivitas berbicara, sebenarnya berbicara itu merupakan sebuah proses komunikasi. Dan proses komunikasi itu bukanlah semacam game atau permainan ganti-gantian bicara, ya. Komunikasi bukan itu. Seringkali seseorang yang paham tentang bagaimana cara berbicara yang baik, bahkan lebih banyak memosisikan dirinya sebagai seorang pendengar ketimbang sebagai orang yang harus memuntahkan kata-kata, menyampaikan sesuatu, menarik kesan pada orang lain bahwa dirinya cerdas dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik, ya, bagaimana menjadi seorang yang pendengar yang baik, maka ini bukan merupakan sebuah kegiatan ganti-gantian ngomong, ganti-gantian memberi kesan pada saling memberi kesan, maksud saya seperti itu. Nah, dari beberapa referensi atau buku-buku yang saya baca terkait dengan bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik, ini mengantar kita pada satu situasi bahwa seorang pendengar yang baik itu ya pasti fokus, ya, memberi perhatian, berusaha untuk memahami apa yang dikatakan oleh seseorang, bahkan di balik apa yang dia katakan, ya, bukan hanya sekedar apa yang terdengar sebagai sebuah perkataan, tetapi apa yang ada di balik perkataan itu. Jadi seorang pendengar yang baik akan selalu menelusuri apa yang sebenarnya tidak dikatakan oleh mereka, ya. Kadang-kadang orang kalau mau bicara itu kan malu-malu untuk berterus terang. Jadi seorang pembicara yang baik itu berusaha untuk menerobos atau melampaui rasa malu atau semacam ketertutupan dari teman atau lawan bicara, ya, atau sebut saja sahabat yang diajak berkomunikasi. Nah, sebagai seorang pendengar yang baik juga kita dapat mengetahui apakah ketika kita sedang ngobrol dengan seseorang, kita menyibukkan diri kita dengan mempersiapkan apa yang ingin kita katakan, ya. Kita tidak peduli dengan apa yang dia katakan, tetapi kita berusaha untuk menyusun di kepala kita 1, 2, 3, 4. Kalau dia berhenti bicara, saya akan bicarakan 1, 2, 3. Itu tanda bahwa kita bukan tergolong sebagai orang yang dapat dikatakan sebagai pembicara yang baik, ya. Nah, seorang pembicara yang baik adalah orang yang sabar, ya. Ya, sebagai seorang pembicara yang baik, pastilah dia seorang pendengar yang baik, dan dia selalu hadir dalam tingkat kesadaran yang tinggi bahwa dia harus bersabar untuk sepenuhnya mendengar apa yang ingin dikatakan oleh teman atau sahabat dalam berkomunikasi.
Ya, dia duduk, mendengar, ya, matanya tidak kemana-mana, dia tidak beraktivitas dengan smartphone-nya, atau kemudian mengalihkan pandangan ke arah yang lain. Dia tetap tenang, duduk, mendengar, sedikit demi sedikit, step by step, ya, dari satu kata ke kata yang lain, dari satu kalimat ke kalimat yang lain, dari satu ekspresi ke ekspresi yang lain. Dan dia tidak terkesan terburu-buru untuk menyudahi sebuah percakapan atau komunikasi itu. Bahkan dia berniat untuk selalu menggali apa yang sebenarnya ingin dikatakan, ya. Karena itu dia tidak mempersiapkan pikiran sesuatu yang ingin dia katakan, tetapi justru terus menggunakan kata-kata yang dipakai oleh teman bicaranya, sehingga ia selalu berusaha untuk menggali, terus menggali, mencari apa sebenarnya inti dari sebuah komunikasi yang ingin disampaikan. Nah, seorang pendengar yang baik sekali lagi tidak memotong, ya, tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya, dia sekali lagi tadi sabar, ya, dia tidak tergesa-gesa, dia selalu memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan secara tuntas. Ya, bahkan dia menunggu ada kode yang diberikan oleh teman bicaranya kalau dengan diajukannya pertanyaan kepada dirinya, misalkan bagaimana pandanganmu terhadap apa yang sudah saya sampaikan, menurut kamu bagaimana, aku harus bagaimana, apakah saya harus melakukan ini, apakah saya harus melakukan itu, apakah saya harus meninggalkan dia, apakah saya harus memutuskan untuk bekerja di sini, di sana, di sana. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kemudian dianggap sebagai kode bagi dia untuk masuk membicarakan sesuatu. Seorang pendengar yang baik itu selalu tidak bernuansa sebagai seorang penasehat, ya. Ketika orang ingin berbicara kepada kita, kadang-kadang mereka hanya ingin kita mendengar mereka, ya. Sometimes mereka hanya membutuhkan teman bicara untuk meluapkan apa yang dia rasakan, sehingga ada rasa plong begitu dalam dirinya, ya. Jadi sejatinya ketika orang ingin mengajak kita berbicara, itu tidak selalu kita ditempatkan sebagai seorang advisor atau sebagai seorang penasehat. Ya, sekali lagi hanya sekedar teman untuk duduk, teman untuk memperdengarkan, atau kepada kita diperdengarkan keluh kesah mereka. Dan itu sangat membantu dalam konteks komunikasi, ya, dalam konteks kita berbicara kepada orang lain. Jadi mendengar yang baik, sekali lagi teman-teman, tidak menempatkan diri kita sebagai orang yang lebih penting dari orang yang berbicara. Kita tidak egois, ya, justru kita memberikan ruang yang lebih luas. Tetapi tentu ini tidak berlaku bagi percakapan buat orang yang berkomunikasi asal berkomunikasi, ya, tidak kita bisa menilai apakah yang dia sampaikan itu memang penting buat dirinya dan juga penting buat keeratan persahabatan yang dibangun bersama, ya. Jadi begitu teman-teman, ya. Jadi ketika bicara tentang bagaimana menjadi pembicara yang baik, jawabannya adalah yuk berusaha untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Dengarkan orang-orang di sekeliling kita, dengarkan orang tua kita, dengarkan anak kita, dengarkan sobat kita, dengarkan orang-orang yang bahkan belum kita kenal. Kita akan jumpa di konten-konten yang lain. Sampai ketemu.